Halo teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Jadi sekarang topik yang akan kita pelajari ada 3, yaitu bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, dan logaritma. Jadi yang akan kita pelajari pertama yaitu bentuk akar. Jadi definisi dari bentuk akar yaitu tanda akar yang dinotasikan dengan lambang seperti ini, juga lambang seperti ini. Bentuk akar tersebut menyatakan akar pangkat 2 atau yang merupakan kebalikan dari pangkat 2. Contohnya, jika ada akar 25, akar 25 ini maka hasilnya 5. Akar 25 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 5 pangkat 2. Hasilnya sama-sama 25. Kemudian akar 81. Akar 81 itu hasilnya berapa? Hasilnya 9. Atau bisa ditulis 9 pangkat 2 itu sama dengan 81. Contoh lagi, jika ada akar dari 49. Akar 49 itu berapa? Sama dengan 7. Atau bisa didapatkan dari 7 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 49. Atau nih, bisa ditulis seperti ini. Akar 49 atau 49 itu sama dengan 7 kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan belajar sifat-sifat dari bentuk akar. Jadi di sini ada beberapa sifat. Jadi kalau ada A akar X ditambahkan B akar X sama dengan A plus B akar X. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Kalau perkalian, kalau misalkan ada A kali B, maka akar AB. Jadi kalau ada akar A kali akar A, itu hasilnya A. Kalau ada pembagian akar A dibagi akar B, maka ini bisa dalam kurung dua-duanya A per B. Yang ini akar A dikali akar B per akar C dikali akar D. Jadi ini bisa diakarkan jadi 1, A dikalikan B per C dikalikan D. Contohnya, jika ada 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Berarti yang ditambahkan tuh yang ini, yang 2, dan yang 5. Oke, berarti 2 ditambah 5 akar 3. 2 tambah 5 berapa? 7. Berarti 7 akar 3. Yang pengurangan juga sama. Misalkan ada 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Berarti yang dikurangi itu yang 5 dan yang 3. Jadi 5 dikurangi 3 akar 2. Sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Akar 2 tetap ditulis. Akar 2. Nah, kalau yang ini juga, kalau misalkan ada 2 dikali akar 3. Berarti diakarkan semua. 2 dikali 3. 2 kali 3, 6. Akarnya ditulis. Berarti akar 6. Contoh lagi, kalau misalkan ada akar 3 dikali akar 27. Berarti tinggal dikalikan 3 kali 27. Nah, 3 kali 27 ini berapa? Hasilnya 81. Nah, kalau ini 81 ini kan masih bisa diakarkan. Berarti 81 ini akar 81 9. Hasilnya
Ini untuk yang perkalian. Kalau sekarang akar dengan bilangan yang sama. Misalkan ada akar 4 dikali akar 4. Berarti hasilnya bilangan itu sendiri. 4. Lagi. Kalau ada akar 10 dikali akar 10, berarti hasilnya 10. Lagi, kalau ada akar 100 dikali akar 100, hasilnya 100. Jadi ini untuk yang bilangannya sama. Kemudian kalau pembagian, contoh kalau misalkan ada akar 4 dibagi akar 2, berarti sama dengan, ini bisa langsung jadi, berarti 4 per 2. Dengan 4 dibagi 2 berapa? Hasilnya 2. Nah, contoh lagi. Misalkan ini ada akar 16 dibagi akar 4. Nah, ini bisa langsung dibagi. 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu berapa? 4. Nah, ini akar 4 kan masih bisa diakarkan. Akar 4 berapa? 2. Nah, 4 ini dari mana sih? 4 ini kan dari 2 kali 2. Atau 2 pangkat 2. Oke, ini juga sama nih. Jadi, ini 81 dari mana? 9 kali 9 atau 9 pangkat 2. Oke, ini untuk yang pembagian. Kemudian kalau ini untuk yang perkalian dikombinasikan dengan pembagian. Contohnya kalau ada akar 2 dikali akar 3. Kemudian sini akar 5 dikalikan akar 2. Berarti bisa langsung. Nah, ini bisa langsung dikalikan dengan 3. Berarti 2 kali 3 per 5 kali 2. Diakarkan. Nah, sekarang 2 kali 3 berapa? 6. 5 kali 2, 10. Akar. Nah, ini nih, karena keduanya itu faktor dari 2, bisa dikecilkan. 6 dibagi 2 berapa? 3. Masing-masing dibagi 2. 10 dibagi 2 per 5. Jadi hasilnya ini. Ini yang paling sederhana. Oke, ini untuk yang penjelasan sifat-sifat bentuk akar. Kemudian kita akan beralih ke topik merasionalkan pecahan bentuk akar. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat merasionalkan bentuk akar. Jadi sifat-sifatnya itu ada beberapa nih. Yang pertama, A per akar B. Jadi kalau ada akar B itu jadi penyebutnya, ini tinggal dikalikan. Jadi A per akar B kali akar B per akar B. Ini nanti tinggal dikalikan. Yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian yang kedua, jadi kalau ada A per B dijumlahkan akar C, nanti tinggal dikalikan penyebutnya. Tapi diganti tandanya. Dikalikan B, nih, ini positif, berarti ini jadi negatif akar C. Per sama, B dikurangi akar C. Ini tinggal dikalikan. Terus yang ketiga, ini sebenarnya bentuknya sama seperti ini. Nah, kalau ini penjumlahan, ini pengurangan. Jadi kalau penjumlahan berarti dia jadi negatif atau jadi pengurangan. Nah, ini kalau pengurangan dia jadi penjumlahan. Ini juga. Terus kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya sama bentuknya sama yang ini. Bedanya kalau ini kan ada yang tidak bentuk akar. Kalau ini dua-duanya bentuk akar. Kalau penjumlahan
berarti dikalikan penyebutnya diganti pengurangan. Nah, ini juga sama nih. Ini kalau pengurangan berarti dikalikan jadi penjumlahan. Nah, ini contoh-contoh merasionalkan bentuk akar. Sekarang, biar lebih paham, kita akan belajar contoh-contohnya. Ini contoh yang pertama. Nah, bentuk yang pertama ini kan seperti sifat-sifat yang pertama. Jadi, seperti A per akar B. Sekarang coba kita selesaikan ya. Jadi, kalau ada 4 per akar 3, berarti tinggal dikali penyebutnya. Penyebutnya akar 3. Berarti akar 3 per akar 3. Nah, ini kalikan yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali akar 3 berarti 4 akar 3 per. Nah, ini tadi kita sudah belajar kalau ada A kali akar A berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau ada akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Nah, ini hasilnya. Sampai sini hasilnya. Oke, ini yang pertama. Coba kita selesaikan soal yang kedua. Nah, kalau ada yang seperti ini, berarti bentuknya sama seperti A per B penjumlahan ditambah akar C. Berarti ini dikalikan penyebutnya, diganti tandanya. Jadi B min akar C per B min akar C. Oke, 2 per 2 plus akar 5 sama dengan 2 per 2 plus akar 5 dikalikan 2 min akar 5 per 2 min akar 5. Nah, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sekarang berarti 2 dikalikan 2 min akar 5 per. Kalau ada yang seperti ini nih, kalau ada 2 plus akar 5, 2 min akar 5. Nah, ini kan sama nih, 2 sama akar 5, beda tanda. Kan? Berarti ini suku pertama nih dikalikan, terus 5 kali 5 ini suku kedua dikalikan, kemudian tandanya nih, tandanya dikalikan. Ini pertama, kedua, ini ketiga. Oke. Sekarang yang pertama dulu, 2 kali 2. 2 kali 2 itu berapa? 4. Terus akar 5 kali akar 5. Nih, sama kayak ini. Berarti 5. Plus kali negatif. Ingat ya, kalau ada tanda plus kali negatif, hasilnya negatif. Kalau ada negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Berarti karena ini beda tandanya, jadi dia negatif. Nah, ini tulis di sini. 4 min. Sekarang ini dikalikan juga nih. Suku pertama kali suku pertama kali suku kedua. Kemudian nanti tandanya. Nah, sekarang nih suku pertama kali suku pertama, 2 kali 2 berarti 4. Terus 2 dikali akar 5 berarti 2 akar 5. Nah, ini kan positif. Kalau positif biasanya tidak ditulis. Dikali negatif berarti negatif. 4 dikurang 5 negatif 1. 4 dikurangi 2 akar 5 dibagi negatif 1 berarti hasilnya negatif 4 2 akar 5. Ini dikasih tanda kurung biar memisahkan tandanya ini. Ini kalau tidak dituliskan sebenarnya ada satu di sini. Nah, sekarang karena ini seperti ini, kita sederhanakan. Ini bisa dikalikan tanda di 4 sama dikalikan tanda di 2 akar 5. Nah,
4 ini kan tandanya positif, berarti negatif kali positif apa? Negatif. 4. Terus sekarang negatif kali negatif, positif. 2 akar 5. Ini itu bisa ditulis, nih yang positif taruh di depan, 2 akar 5, ini taruh setelahnya. Jadi ditulis seperti ini boleh, tulis seperti ini juga boleh. Ini untuk contoh-contoh merasionalkan bentuk akar. Selanjutnya kita akan belajar tentang pangkat pecahan. Jadi definisi pangkat pecahan itu bilangan real A yang memenuhi persamaan A pangkat N sama dengan B disebut akar pangkat N dari B dan ditulis dengan A sama dengan N akar B. Bentuk pangkat pecahan dari N akar B adalah B, B pangkat 1 per N. Sehingga dapat dikatakan N akar B itu sama dengan B pangkat 1 per N. Misalkan ada akar 3. Jadi akar 3 ini bisa ditulis akar 3. Nah, ini tuh kalau tidak ditulis berarti 2 di luar. Akar 3 di sini 3. Atau akar 3 di sini 5. Ini ditulis biasanya. Oke. Jadi ini tadi dari definisi kan ada N akar B. N akar B ini sama dengan, nah kalau kayak gini, B ini sebenarnya kan pangkat 1. Tapi tidak perlu ditulis kalau pangkat 1. B-nya bawa keluar. Terus 1 dipangkatkan per N. Sekarang coba kita ke sini. Ini berarti, ini kan pangkat 1 nih. Berarti 3 bawa keluar. Nah, ini 1 per 2. Nah, kalau ini 3 bawa keluar, ini kan pangkat 1 berarti 1 per 3. Ini juga sama. Berarti 3, ini kan pangkat 1, 1 per 5. Nah, ini jadi definisi dari pangkat pecahan. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat dari pangkat pecahan. Jadi, jika A adalah bilangan real, sedangkan P dan Q adalah bilangan rasional, maka jadi kalau ada perkalian bilangan yang sama, pangkatnya itu tinggal ditambahkan. Kalau ada pembagian, pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau ini, pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di luar. Kalau yang ini, kalau ada negatif, pangkat negatif berarti ia 1 per bilangan dan pangkat tersebut. Jadi A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada bentuk yang seperti ini, A pangkat B kali B pangkat Q dipangkatkan R, berarti masing-masing pangkatnya ini dikalikan pangkat yang di luar. Jadi A pertama dikalikan P, R. Dikalikan R, kemudian B pangkat Q dikalikan R. Terus kemudian ini jadi sifat ini. Dipangkatkan dengan pangkat yang di luar. Kalau pembagian juga sama, pangkatnya dipangkatkan dulu dengan pangkat yang di luar, kemudian tinggal dibagi. Selanjutnya, biar lebih paham tentang operasi pangkat pecahan, kita coba kerjakan yang seperti ini. Jadi ini tadi ya, ini sama aja ada duanya nih, tapi duanya tidak perlu ditulis. Seperti ini. 5 pangkat 6, ini kan sebenarnya ada 2 di sini. Jadi 5 keluarkan, 6, ini kan ada berarti 2 itu ke sini. Sekarang 5, 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, 5 pangkat 3 itu kan dari 5 kali 5 kali 5.
5 kali 5 kali 5 itu berapa sih? 125. Berarti ini 125. Sekarang yang ini akar, jadi 3 bawa keluar dulu, 3, kemudian dipangkatkan 8/4. 3, 8 bagi 4 kan 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. Selanjutnya kita akan belajar logaritma. Jadi definisi dari logaritma itu apa? Logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi secara umum, logaritma itu ditulis jika A pangkat N itu sama dengan B, dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka A log B sama dengan B. Jadi seperti ini ilustrasinya. Kalau ada A pangkat N sama dengan B, nah A ini taruh atas ini A. Kemudian log B sama dengan pangkatnya ini taruh setelah sama dengan A, B, N. Dengan A-nya ini harus lebih dari 0, terus A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Jadi lebih dari 0 itu berapa? Karena tidak boleh sama dengan 1, berarti dia 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini untuk definisi logaritma. Selanjutnya kita belajar sifat-sifat logaritma. Jadi kalau ada A log M dijumlahkan A log N, ini M sama N itu tinggal dikalikan. M kali N. Kemudian kalau ada A log M dikurangi A log N, ini kalau pengurangan berarti M sama N tinggal dibagi. Kalau ada A log M pangkat B, berarti B-nya ini tinggal dibawa ke depan. Berarti B dikalikan A log M. Oke, sekarang kalau N log M. Jadi ini untuk beda bilangan. Kalau misalnya ini N-nya 2, M-nya 3, berarti log M per N atau log 3 per log 2. Terus kalau ada A dikalikan A log M, jadi ini A sama A, ini bilangan yang sama. Berarti hasilnya apa? Hasilnya ya M ini. Contoh ya, kalau ada A log M plus A log N. Jadi kalau misalkan ada 3 log 2 ditambah 3 log 5. Berarti ini tinggal dikalikan. 3 log 2 kali 5. Jadi 3 log 10. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Pengurangan juga sama, nanti ini tinggal dibagi. Berarti kalau ini dikurangi, 3 log 2, 3 log 5, 3 log 2 dibagi 5. Nah, sekarang kalau yang ini, kalau A log MB, berarti contohnya 3 log 2 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya tinggal dikalikan ke depan. Taruh ke depan. 4 kali 3 log 2. Kalau yang ini, contoh kalau ada 2 log 3. Berarti ini kan N, ini M. Berarti log 3 log
2. Ini tuh untuk yang apa ya, tidak bisa langsung diselesaikan. Jadi bisa diubah bentuk seperti ini. Oke, sekarang kalau ada A kali A log M. Ini bentuknya seharusnya A log M. Seharusnya. Ini seharusnya di atas sini. Jadi kalau misal ada 2 kali 2 log 3 kayak gitu. Nah, ini sama ini kan sama, berarti tinggal ini, tinggal 3 ini. Berarti hasilnya log 3 ya 3. Ini berlaku untuk bentuk yang seperti ini. Oke, ini untuk sifat-sifat logaritma. Jadi selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh logaritma. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, 2 pangkat 3, ini bisa diselesaikan dulu. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya berapa? 2 kan 8. Nah, kalau seperti ini jadi A, ini jadi N, ini jadi B. Berarti A-nya taruh atas, log B sama dengan N. Nah, A-nya mana? A-nya kan 2, log B-nya 8. N-nya berarti 3. Berarti 2 pangkat 3 itu bentuknya 2 log 8. Atau kalau misalkan sudah tahu gitu, bisa langsung 2 pangkat 3 itu berarti 2 log 8. Terus kalau yang ini 2 log 27. Ini salah ya ini. Seharusnya 2 log 27. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita kerjakan dengan mencari perpangkatan 27 dulu. 27 itu kan 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3. Ini bisa ditulis 2 log 3 pangkat 3. Nah, kalau bentuk seperti ini, ingat ya, ada A log B pangkat N. Terus kalau seperti ini, N-nya dibawa ke depan. N kali A log B. Ini juga sama nih. Berarti 3 yang ini bawa ke depan sini. Berarti 3 kali 2 log 3. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, karena 2 log 3 itu harus dicari dulu dengan kalkulator, maka cukup sampai sini juga boleh, atau nanti kalau misalkan 2 log 3 itu sudah ada nilainya, bisa dikalikan 3 kali nilainya 2 log 3. Yang selanjutnya, kalau ada 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau ada perpangkatan, ingat ya, kalau ada perpangkatan berarti dia jadi 1 per bilangan itu dipangkatkan pangkatnya. Kalau kayak gini berarti 1 per 3 pangkat 2. Nah, 1 per 3 pangkat 2 itu berapa? 1, 3 pangkat 2, dia kan 9. Berarti 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 2 itu sama dengan, nah kalau ada kayak gini, ini A, ini N, ini B. Berarti 3 min 2 itu 3 dari ini, A log B. 3 log B-nya 1/9. Nah, kalau ditanya 3 log 1/9 itu hasilnya berapa? Berarti hasilnya ini negatif 2. Ini untuk yang perpangkatan. Jadi 2 pangkat 3 dan 3 pangkat min 2 ini hampir sama.
Cuman dibedakan pangkatan negatifnya. Oke, sekarang kalau ini log 48 dikurangi log 3. Kalau ada pengurangan ini, log pengurangan ini berarti si 48 sama si 3 ini tinggal dibagi. Jadi sama dengan log 48 dibagi 3. Nah, log 48 bagi 3 itu berapa? 48 dibagi 3 itu kan log 16. Log 16, log 16 itu 16 itu kan 2 pangkat 4. Kalau ada perpangkatan ini berarti dia balik lagi ke contoh yang ini. Berarti 4 ini dibawa ke depan. 4 kali log 2. Nah, log 2 kalau ada cuma tulisannya log gitu. Log 2 sama seperti log 48 sama log 3 ini sebenarnya ada 2 di sini. Tapi karena 2 tidak perlu ditulis. Nah, ini tidak perlu ditulis. 2 log 2 berapa? 1. 3 log 3 berapa? 1. Terus 5 log 5 berapa? 1. Jadi kalau ini sama, lognya 1. Nah, ini juga 2 log 2. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Sekian untuk penjelasan dari topik-topik ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan selamat belajar.